Sejak kakakku menikah, rumah kami yang dulu terasa biasa saja tiba-tiba berubah. Hari itu, untuk pertama kalinya aku melihatnya, iparku. Dia berdiri di depan pintu, tersenyum sopan, mengenakan dress sederhana berwarna krem. Rambutnya jatuh rapi di bahu, dan cara dia menyapa membuat suasana rumah terasa hangat. Aku harap aku nggak merepotkan ya, suaranya lembut. Dan entah kenapa, sejak hari itu, aku mulai merasa betah di rumah. Awalnya biasa saja. Aku hanya menganggap dia sebagai keluarga baru, tapi semakin hari, aku mulai sadar sesuatu, dia perhatian. Sering menyiapkan makan, kadang menanyakan kabarku. Bahkan hal kecil seperti mengingat minuman favoritku, hal-hal sederhana. Tapi entah kenapa terasa berbeda. Dan aku mulai menunggu momen kecil itu. Sampai suatu malam, kami berdua di dapur, hanya kami. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa suasana menjadi canggung. Seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya ada, aku menatapnya sebentar. Dia juga menatapku, lalu tersenyum kecil. Dan sejak saat itu, aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku mulai mencari alasan untuk berada di rumah lebih lama. Biasanya aku sering keluar, nongkrong, atau sibuk sendiri. Sekarang, aku lebih sering pulang cepat, dan anehnya, aku tidak keberatan. Karena dia selalu ada di sana. Suatu sore, aku pulang lebih awal, rumah sepi. Kupikir tidak ada siapa-siapa, sampai aku melihatnya di ruang tengah. Dia duduk santai, rambutnya sedikit basah, mengenakan pakaian rumah yang sederhana. Tanpa sadar, aku berhenti melangkah. Dia terlihat berbeda, lebih natural. Lebih dekat. Dia menoleh, "Kamu udah pulang?" Aku mengangguk, sedikit gugup tumben cepat, katanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu harus menjawab apa yang Gioku tahu. Detak jantungku terasa lebih cepat dari biasanya. Dan sejak hari itu, aku mulai sadar. Perasaan ini bukan sekadar nyaman. Ini mulai berbahaya. Suatu malam, hujan turun deras. Kakakku belum pulang. Hanya aku dan dia di rumah. Lampu ruang tamu redup. Suara hujan memenuhi suasana. Kami duduk berdua, menonton TV. Tapi tidak benar menonton. Percakapan kecil mulai muncul tentang hidup. Tentang masa lalu, tentang hal-hal yang lebih dalam dari biasanya. Dan di tengah obrolan itu, dia berkata pelan, "Kamu itu sebenarnya baik. Cuma sering pura-pura cuek." Aku terdiam, tidak ada yang pernah bilang begitu ke aku. Aku menatapnya, dia juga menatapku, lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang berpaling. Hujan di luar semakin deras, dan di dalam, suasana menjadi semakin sulit dijelaskan. Tanpa sadar kami mulai mendekatkan bibir kami berdua sampai berciuman. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu. Aku tidak ingin menghentikan momen ini. Sejak malam itu, semuanya berubah. Kami masih bersikap normal di depan kakakku, tertawa, bercanda. Seolah tidak terjadi apa-apa, tapi setiap kali hanya berdua, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan yang lebih lama, diam yang lebih dalam. Dan perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Sampai suatu hari, aku pulang larut malam, rumah sudah sepi. Lampu dapur masih menyala, dia ada di sana, sendirian. Dia menoleh pelan. "Kamu belum tidur." Aku menggeleng, kami berdiri. Saling berhadapan, tidak ada kata, tidak ada alasan. Hanya jarak yang semakin dekat. Dan saat itu, aku tahu, jika aku melangkah satu langkah lagi, semua akan berubah selamanya. Tapi makin menatap, aku makin terpesona. Gejolak di dada makin kuat hingga akhirnya. Kami saling mendekat dan berpelukan hangat dan sesuatu terjadi. Di malam itu, aku berhenti. Setelah semuanya terjadi, aku mundur pelan. Dia terdiam, ada sesuatu di matanya. Kecewa. Lega. "Aku tidak tahu, aku nggak bisa," kataku pelan,
suasana hening. Hanya suara jam dinding, dia mengangguk pelan. Mungkin. Memang seharusnya begitu. Malam itu berakhir tanpa kata lagi. Tapi sejak saat itu, aku mulai menjaga jarak, bukan karena perasaan itu hilang. Tapi karena aku tahu, tidak semua yang terasa benar. Memang boleh terjadi, dan rumah itu masih terasa hangat tapi sekaranggi. Dengan cara yang berbeda. Sejak malam itu, aku benar-benar mencoba menjaga jarak. Aku mulai jarang di rumah, lebih sering keluar, mencari kesibukan. Tapi anehnya, semakin aku menjauh, semakin pikiranku kembali ke rumah itu, ke dia, dan setiap kali aku pulang, selalu ada momen kecil yang membuat semuanya kembali rumit. Seperti malam itu, aku pulang agak larut, rumah sudah sepi. Kakakku sudah tidur, lampu ruang tengah masih menyala redup. Dan dia duduk sendiri di sofa, seperti menunggu sesuatu. Atau, "Seseorang, kamu belum tidur?" Tanyaku pelan. Dia menggeleng. "Belum ngantuk." Aku mengangguk, mencoba bersikap biasa. Tapi saat aku hendak lewat, dia tiba-tiba berkata, "Kamu akhir-akhir ini jarang di rumah." Aku berhenti, suara itu tidak terdengar seperti sekadar bertanya. Aku menoleh. "Lagi banyak kerjaan." Jawabku singkat. Dia tersenyum tipis. Tapi dulu nggak begitu, kalimat itu. Sederhana. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Aku tidak menjawab, karena aku tahu. Dia juga merasakan hal yang sama, jarak ini. Bukan hanya milikku. Hari berikutnya terasa canggung, kami jarang berbicara. Kalaupun iya, hanya hal-hal biasa oleh kami sepakat. Untuk pun pura-pura tidak terjadi apa-apa, sampai suatu siang. Kakakku pergi keluar kota, hanya 1 hari. "Titip rumah ya," katanya sebelum berangkat. Aku mengangguk, tanpa tahu. Hari itu akan jadi titik balik. Siang itu sunyi, terlalu sunyi, aku sedang di kamar. Mencoba mengalihkan pikiran, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya, aku keluar, dan dia ada di dapur, sendirian, seperti dulu. Seperti malam itu, kami saling melihat beberapa detik. Tanpa kata. Lalu dia berkata pelan, "Kita harus ngomong." Aku terdiam. Aku tahu, ini akan datang. Kita nggak bisa terus kayak gini. Lanjutnya, aku menghela napas. Iya, aku juga tahu. Dia menatapku lebih dalam dari sebelumnya. Kalau kita terus begini, nanti bakal lebih sakit. Kalimat itu menusuk karena benar. Dan karena aku tidak ingin itu berakhir. Aku coba menjauh, kataku pelan. Biar semuanya kembali normal. Dia tersenyum kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Aku tahu, terus kenapa kamu masih? Aku berhenti. Dia melanjutkan kalimatku. Masih nunggu kamu pulang. Aku terdiam. Dia menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Aku juga nggak ngerti kenapa. Sunyi, hanya suara jam dinding, dan detak jantungku sendiri. Aku tahu ini salah, lanjutnya, tapi perasaan itu nggak bisa langsung hilang. Aku menatapnya untuk pertama kalinya. Dia mengakui semuanya, tanpa ditutup-tutupi, dan saat itu, aku sadar ini bukan cuma perasaanku. Ini, kami berdua. Kami terdiam cukup lama, tidak ada yang berani melangkah. Tidak ada yang berani mundur, seolah-olah. Kami berdiri tepat di batas, antara benar dan salah, antara harus berhenti. Atau terus berjalan. Aku takut, katanya tiba-tiba, aku menatapnya. Takut kehilangan semuanya. Kalimat itu membuatku terpaku. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Rumah ini, keluarga ini, dan dia, aku menarik napas panjang. Kita harus kuat, kataku akhirnya. Dia mengangguk pelan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar ragu. Tapi perpisahan yang perlahan disiapkan. Setelah hari itu, kami benar-benar menjaga jarak. Lebih dari sebelumnya. Tidak ada lagi obrolan panjang. Tidak ada lagi tatapan yang terlalu lama. Semuanya
dibuat normal. Terlalu normal. Dan justru itu yang mulai terasa aneh. Suatu malam, kami makan malam bertiga aku, kakakku, dan dia. Seperti biasa, tertawa, bercerita. Tapi di tengah suasana itu, aku sadar sesuatu. Kakakku memperhatikan. Bukan sekadar melihat, tapi memperhatikan. Tatapannya berpindah dari aku ke dia, lalu kembali lagi. Seolah sedang menyusun sesuatu di pikirannya. Kalian lagi kenapa? Tanyanya tiba-tiba. Aku dan dia langsung terdiam. Enggak kenapa-kenapa. Jawabku cepat, terlalu cepat. Dan itu kesalahan. Kakakku tersenyum kecil. Tapi kok rasanya beda ya sekarang? Jantungku berdegup lebih keras. Karena untuk pertama kalinya, apa yang kami sembunyikan mulai terlihat. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Tidak ada konflik. Tidak ada pertengkaran, tapi ada jarak yang tidak terlihat. Kakakku mulai sering diam, lebih sering memperhatikan. Dan entah kenapa, aku merasa dia tahu sesuatu, atau setidaknya mulai curiga. Sementara itu, aku dan dia justru semakin hati-hati. Bahkan untuk sekadar berbicara berdua, kami menghindar. Tapi semakin ditekan, perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Seperti sesuatu yang dipaksa dikubur, tapi terus mendorong keluar. Sampai suatu malam, aku mendengar suara pelan dari dapur. Aku keluar kamar, dan dia ada di sana, sendirian lagi. Seperti pola yang terus berulang, kamu gak bisa tidur juga. Tanyaku pelan, dia menggeleng. Lalu berkata sesuatu yang membuatku diam seketika. Dia mulai curiga. Aku menelan ludah, dia bilang sesuatu. Dia mengangguk pelan, tadi dia nanya, aku lagi mikirin apa? Terus, aku jawab biasa aja, tapi dia gak percaya, sunyi, dada terasa sesak. Ini bukan lagi tentang perasaan, ini tentang risiko. Tentang kehancuran yang bisa terjadi kapan saja. Kita harus lebih hati-hati, kataku. Dia tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia, lebih hati-hati dari ini. Aku tidak bisa menjawab, karena dia benar, kami sudah menahan semuanya. Tapi tetap saja, masih terasa, masih terlihat, dan mungkin sudah terlambat. Hari itu datang tanpa peringatan. Sore hari, aku baru pulang. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku melangkah masuk. Dan melihat kakakku duduk di ruang tengah, sendirian, tanpa TV. Tanpa hipertensi pulmonar. Hanya Jiong. Ada apa? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, dia menatapku. Tatapan yang berbeda, serius. Dalam, kamu jujur sama aku. Jantungku langsung jatuh. Ada apa antara kamu dan dia? Dunia seakan berhenti. Tidak ada suara, tidak ada waktu, hanya satu pertanyaan. Yang selama ini kami hindari, dan sekarang sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Aku berdiri diam, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Ini dia, momen yang menentukan segalanya. Jika aku jujur, aku bisa kehilangan keluarga. Jika aku berbohong, aku akan hidup dengan itu selamanya. Kamu kenapa diam? Suara kakakku lebih tegas. Aku menatapnya. Lalu menunduki dan untuk pertama kalinya. Aku benar-benar merasa takut, bukan karena ketahuan, tapi karena aku harus memilih. Aku menarik napas panjang, lalu menatap kakakku. Gak ada apa-apa. Kalimat itu keluar. Lebih mudah dari yang aku bayangkan, dan di saat yang sama, terasa paling berat. Kakakku menatapku lama, seolah mencoba menembus pikiranku. Mencari sesuatu yang mungkin sudah dia yakini. Tapi tidak bisa dia buktikan. Yakin, tanyanya, aku mengangguk iya. Sunyi beberapa detik, lalu dia bersandar. Ya udah, semoga aja memang gak ada. Semoga, kata itu terdengar seperti peringatan. Bukan kepercayaan, dan sejak saat itu, aku tahu. Kami baru saja melewati garis, bukan lagi soal perasaan. Tapi,
kebohongan. Sejak hari itu, hidupku terbagi dua di depan kakakku. Aku adalah adik yang sama seperti dulu, biasa, tenang, tidak berubah. Tapi di balik itu, ada dunia lain. Dunia yang hanya aku dan dia tahu. Kami mulai berbicara lagi, pelan-pelan, diam-diam. Lewat momen kecil, tatapan singkat, pesan singkat. Percakapan yang terpotong saat ada orang lain, dan anehnya, semua itu justru terasa lebih kuat, lebih dalam, lebih berbahaya. Kita harus hati-hati, katanya suatu malam aku mengangguk tapi kali ini. Tidak ada niat untuk berhenti. Dan malah kami terus melakukan sesuatu saat di rumah sepi. Hari-hari berlalu, tidak ada yang berubah di permukaan. Tapi jedalong semuanya semakin dalam. Kami semakin mengerti satu sama lain, semakin terbiasa dengan kedekatan itu. Dan justru itu yang membuat semuanya semakin sulit dihentikan. Suatu sore, rumah kosong lagi. Kesempatan yang terlalu sering terjadi, aku berdiri di ruang tengah, dia di dekat jendela. Cahaya sore masuk perlahan. Kita harusnya berhenti, katanya pelan. Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu. Kalimat itu bukan keputusan, hanya pengingat. Aku melangkah mendekat. Kamu mau berhenti? Tanyaku. Dia terdiam beberapa detik. Lalu menggeleng pelan, dan jawaban itu lebih jujur dari semua kata sebelumnya. Waktu berjalan, dan sesuatu yang dulu terasa salah perlahan berubah menjadi kebiasaan. Itulah yang paling berbahaya. Bukan karena tidak sadar, tapi karena mulai terbiasa. Kami tahu batas. Kami tahu risiko, kami tahu konsekuensi. Tapi tetap melanjutkan, karena di antara semua itu, ada rasa yang sulit ditinggalkan. Suatu malam, kami duduk berdua, jarak dekat terlalu dekat. Kamu nggak takut? Tanyaku. Dia tersenyum tipis. Takut. Terus kenapa masih? Dia menatapku. Karena kamu juga nggak berhenti. Aku terdiam karena itu benar. Dan di situ, aku sadar satu hal, kami bukan korban keadaan. Kami memilih ini. Rahasia tidak pernah benar-benar aman. Sekuat apapun disembunyikan, sekecil apapun jejaknya, suatu saat akan terlihat. Dan tanda itu mulai muncul, hal kecil. Tatapan kakakku yang kembali berubah, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Tapi terasa tajam, dan firasat yang semakin kuat. Suatu malam, aku melihatnya berdiri di lorong, diam. Melihat ke arah kami, yang terlalu cepat menjauh satu sama lain. Dia tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya cukup untuk membuat dadaku terasa kosong. Mungkin, ini bukan lagi soal apakah dia tahu, tapi kapan semuanya akan benar-benar hancur. Kami tidak berhenti, meski tanda-tanda itu semakin jelas. Meski risiko semakin besar, meski akhir mungkin sudah dekat. Karena kadanggi. Yang paling sulit bukan meninggalkan sesuatu yang salah, tapi meninggalkan sesuatu yang terasa benar, walaupun kita tahu itu akan menghancurkan segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya ini benar atau salah. Aku hanya berpikir, seberapa lama lagi kita punya waktu sebelum semuanya berakhir.